Namun bagi para pemain lawan hal ini akan menjadi sebuah keraguan yang tinggi sebab Respak bisa menyerang dari sayap, bisa menyerang dari tengah, dan bahkan bisa menyerang dari kedua sisi secara langsung. Karena memiliki Mega sekaligus Bukilis, hal inilah yang dipastikan akan membuat pertahanan dari Soyung kebingungan dikarenakan posisi Mega dan Bukilis ini sampai detik ini belum diketahui dan belum Respak akan segera mengarungi musim uji cobanya di Kofo Cup. Sebenarnya Kofo Cup ini bukanlah ajang bergengsi dan memang adalah salah satu ajang untuk pemanasan. Di musim sebelumnya Kofo Cup memang dihuni oleh para pemain dari Korea saja dan tidak dimasukkan skuad dari asing. Akan tetapi tampaknya setelah kedatangan Megawati, aturan Kofo Cup tampaknya diatur sampai padanya Kofo mengubah regulasi di mana pemain asing dimasukkan dalam persaingannya tersebut. Akan tetapi yang menjadi perhatian jelas kali ini adalah bagaimana sih formasi dari Respak tersebut. Respak mengumumkan 20 pemain yang akan berlaga pada Kofo Cup dan Liga Voli Korea musim 2024-2025. Melalui unggahan di akun media sosial klub, tim berjuluk Resporse itu mencantumkan 20 pemain lengkap beserta nomor punggung pemain pada Jumat 20 September 2024. Nomor punggung yang dikenakan Lee Soyung sebagai kapten Respak pada musim lalu itu juga segera diambil alih. Nomor 1 pemilik Lee Soyung musim lalu diberikan terhadap pemain muda yang berposisi sebagai offset hitter, yakni Kang Dayon. Atlet berusia 19 tahun itu musim lalu mengenakan nomor punggung 19 di Respak. Akan tetapi nomor tersebut saat ini diberikan terhadap rekrutan anyar Respak, yakni Pyo Seng-ju. Pyo Seng-ju sudah identik dengan nomor 19 sejak masih berseragam IBK Altos. Selain itu, tim besutan Ko Hae-jin itu juga akan memiliki beberapa wajah baru di dalam skuadnya pada musim 2024-2025. Mereka adalah Vanja Bukilis, Shin Yoon-ji, dan Lee Ye-dam yang didatangkan dari Gyeongchon Korea Expressway High-Pass. Pemain senior Pyo Seng-ju yang direkrut dari IBK Altos yang diharapkan bisa menggantikan peran yang ditinggalkan Lee Soyung. Lalu dua pemain baru Respak lainnya adalah Roy Ki, yaitu Son Hae-jin dan Jeon Da-bin. Jabatan ban kapten resmi dipegang oleh Yim Hae-son yang kebetulan juga merupakan pemain paling senior di kubu Respak. Adapun pebola voli putri Indonesia Megawati Hangesi Pertiwi tetap menggunakan nomor punggung 8. Mengenai formasi sendiri, tampaknya memang belum ada konfirmasi jelas dari Ko Hae-jin. Apalagi untuk saat ini informasi tentang Megawati dan Bukilis masih sama rahasia, di mana tentunya kedua bintang tersebut belum diketahui siapa yang akan mengisi offset hitter ataupun opposite hitter. Tampaknya memang Bukilis dan Mega ini akan dijaga kerahasiaannya tentang formasi masing-masing. Namun bila kita mengambil data di pertandingan final kemarin, jika mengamati dengan cermat sebenarnya posisi dari Bukilis dan Mega ini sempat mengisi posisi yang diinginkan oleh Ko Hae-jin, dan mungkin saja ini adalah salah satu formasi yang siap tempur untuk bertanding melawan IBK Altos ataupun pertandingan penting yang lainnya. Dalam formasi waktu di final, tampak diisi oleh Yim Hae-son, Megawati, Bukilis, kemudian Yoon Jin, sekaligus dengan Ohran. Tampaknya untuk saat ini itulah formasi andalan Ko Hae-jin jika menilik pada formasinya tersebut. Memang sepertinya akan ada rotasi yang cukup umum, akan tetapi untuk saat ini, andalan dari Respak bisa dipastikan bahwa Megawati dan Bukilis akan mengisi posisi sebagai penyerang. Belum diketahui apakah posisi Mega yang akan dirubah ataupun posisi Bukilis yang akan dirubah. Sementara itu ada Yoon Jin yang siap melengkapi defense dari Ohran dan sekaligus membantu serangan Mega. Sekaligus ada Yim Hae-son yang siap mengendalikan Bukilis ataupun posisi dari Megawati, di mana kedua bintang itu akan dikendalikan saling bergiliran untuk mencetak poin. Pertanyaannya, apakah yakin dengan formasi yang diambil sampel waktu di final tersebut bisa menjadi salah satu opsi yang baik untuk mengarungi Kofo Cup? Sebuah pertanyaan yang umum, namun tampaknya tak perlu khawatir, mengingat bagaimana formasi ini sempat digunakan oleh Ko Hae-jin walaupun singkat. Memang sepertinya Ko Hae-jin ingin merahasiakan posisi Megawati, entah kemungkinan Mega akan dicadangkan kembali ataupun tidak, karena memang waktu di Taiwan pun Mega dirinya sengaja dicadangkan, kecuali jika Respak menghadapi situasi yang benar-benar sulit.
sulit, baru Megawati akan masuk. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of... Kondisi inilah yang kemungkinan besar akan membuat Ko Hee-jin belum dipastikan secara utuh apakah akan menggunakan Megawati dengan baik atau hanya akan menggunakannya ketika momen genting, di mana saat di Taiwan pun Mega masuk saat tim Respak mengalami ketertinggalan. Akan tetapi sepertinya tak perlu khawatir sama sekali. Jikalaupun formasi itu memang benar akan digunakan, kita bisa melihat bagaimana bingungnya tim lawan saat menghentikan peran Mega sekaligus Bukilis. Formasi ini pun dikiranya akan sangat cocok sekali bagi Ko Hee-jin. Bukannya apa-apa, IBK Altos memiliki pertahanan yang sangat baik dan digadang-gadang sebagai defense terbaik untuk saat ini karena memiliki Lee So-young. Permainan mereka yang defense selalu menunggu lawan keteteran, kemungkinan memang harus dihadapi dengan serangan attacking yang tinggi. Ini akan sangat cocok sekali bila ditempatkan Mega di kedua sisi, terlepas siapa yang menjadi outsider ataupun opposite. Akan tetapi tampaknya dengan memiliki dua penyerang attacking hebat dalam tubuh tim, maka dipastikan bahwa IBK Altos akan diserang di berbagai arah. Jika bola diberikan ke Megawati, maka IBK Altos akan terpancing oleh Bukilis, dan jika Bukilis diberikan bola, maka IBK akan terpancing. Kondisi inilah yang bisa dikatakan sangat baik sekali dalam menempuh serangan, sebab saat Megawati dan Bukilis berduet, beberapa pemain dari klub Jepang saat itu selalu menciptakan delusi, di mana delusi itu akan tercipta saat diberikan kepada So-young. Sebuah sampel kita ambil saat melawan klub asal Jepang, para blokernya terbelah menjadi dua, di mana ketika bola ingin diberikan oleh Yoon Hae-son selalu bingung, apalagi saat Megawati sekaligus Bukilis bergerak, di mana tentunya para blocking akan berpikir apakah bola akan diberikan kepada Megawati ataupun Bukilis. Sehingga delusi yang diciptakan oleh Mega ini membuat lini pertahanan begitu sangat roboh karena mereka telat dalam bertahan. Tanya delusi saja yang bisa dibuat oleh Mega dan Bukilis karena kekuatan serangan mereka sangat seimbang. Jika bola diberikan kepada Mega, maka akan jadi 10 poin, dan jika bola diberikan kepada Bukilis akan menjadi 10 poin. Inilah titik yang paling penting, sebab ketika bola dikuasai oleh Respak, maka tidak akan ada keraguan bagi Yoon Hae-son untuk memberikannya. Namun bagi para pemain lawan hal ini akan menjadi sebuah keraguan yang tinggi, sebab Respak bisa menyerang dari sayap, bisa menyerang dari tengah, dan bahkan bisa menyerang dari kedua sisi secara langsung. Karena memiliki Mega sekaligus Bukilis, hal inilah yang dipastikan akan membuat pertahanan dari So-young kebingungan dikarenakan posisi Mega dan Bukilis ini sampai detik ini belum diketahui dan belum diumumkan, dan sampel terakhir dari duet mereka selalu membuat blocking Jepang kebingungan dalam bertahan karena ada dua kekuatan yang bisa mencetak poin kapanpun. But how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. So I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in